Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam kepada Rasulullah. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih Semangat, ya? Pak. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpose salam kompeten dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Salam kompeten. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai pelatihan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ihsan Karunia. Saya lahir di Medan. Saya tinggal di Uteng Gelenggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Pendidikan saya S1 di IAIN Lok Semawe. Dan saya bekerja di instansi BLKI Aceh Utara. Baik, sebelumnya saya ingin mengabsen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Eh, Nama yang saya sebutkan, tolong perkenalkan diri, jelaskan cita-cita dan pekerjaannya. Di sini ada Bapak Reza Agustian. Silakan Bapak. Baik, Baik, terima kasih baik Bapak Bapak Reza. instruktur. Terima kasih. Nama saya Riza Agustian. Saya tinggal di Loksmawe dan cita-cita saya ingin menjadi seorang YouTuber yang kaya raya, Pak. Amin, amin, amin. Amin. Luar biasa, Pak ya. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan sedikit tentang informasi pelatihan yang berhubungan dengan K3. Yang pertama, di ruangan ini kita memiliki emergency exit dalam keadaan yang apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian kita juga memiliki tempat berkumpul apabila terjadi bahaya untuk memastikan siapa yang sudah keluar dan siapa yang masih di dalam. Dan saya juga berharap agar para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan tepat waktu, serta mematikan handphone agar tidak mengganggu proses pelatihan selama berlangsung. Lalu kita harus menjaga kebersihan karena lingkungan kerja yang bersih juga menghasilkan produk yang baik. Kemudian kita juga memiliki toilet untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan qada hajat bisa menuju ke toilet yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu, judul pelatihan kita kali ini adalah mengoperasikan pemotongan sawing pada komponen. Jadi pelatihan ini sudah sesuai dengan SKKNI yang merupakan standar nasional yang terdapat pada nomor 399 tahun 2014 dengan kode unit C310010000101. Adapun tujuan pelatihan ini Bapak Ibu adalah setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat menjelaskan serta mampu mempraktekkan bagaimana cara melakukan pemotongan menggunakan mesin sewing dengan teliti serta tanggung jawab. Nah, seperti kata pepatah Bapak Ibu, orang hebat itu bukan dilahirkan tapi ditempa. Nah, kualitas tidak pernah kebetulan, itu adalah hasil dari niat, usaha keras dan keterampilan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membahas materi inti, saya ingin menjelaskan gambaran umum tentang unit kompetensi. Unit kompetensi merupakan yaitu menyiapkan pekerjaan mengoperasikan mesin pemotong, menyetel. Jadi menggunakan mesin pemotong tidak hanya asal potong dengan menekan tombol, tapi juga harus diperhatikan kesehatan mesinnya, mengoperasikan mesin pemotongnya, serta menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Kemudian eh, dalam menggunakan mesin pemotong itu, mesin pemotong memiliki banyak jenisnya, tidak hanya satu. Ada mesin yang disebut dengan mesin radial arm atau cross cut, serta ada juga yang disebut dengan mesin jump saw atau mesin single atau double end. Kemudian ada mesin sliding table saw yang digunakan untuk memotong komponen besar. Ada juga mesin scroll band saw yang digunakan untuk memotong secara melengkung gitu. Kemudian ada gergaji potong dalam berbagai ukuran, diameter, dan jumlah gigi. Nah, selain peralatan yang bermacam-macam tadi, kita juga membutuhkan beberapa perlengkapan seperti toolbox, jig dan mal sebagai alat pandu dalam memotong, serta alat ukur seperti meteran, mistar.
siku 90 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Serta jangka sorong, alat bantu hangkut, penjepit dalam bentuk F dan C, lem cepat kering, paku berbagai ukuran, isolasi kertas sebagai alat perekat. Kemudian kita juga membutuhkan kain pembersih, tempat penyusunan komponen, alat tulis kantor, oli dan minyak pelumas, dan bahan komponen untuk uji coba. Karena sebelum kita melakukan pemotongan, ada baiknya melakukan pengujian pada bahan percobaan agar tidak terjadi kesalahan ketika kita melakukan pekerjaan. Baik, selain skill dalam dunia kerja, selain skill, kita juga harus memiliki etos dalam bekerja. Kita harus bekerja dengan aman, rapi dan bersih, teliti dan cermat dalam mengukur, serta taat pada konstruksi kerja. Dan aspek kritis, ketetapan dalam memasang perlengkapan gergaji potong dan alat bantu lainnya, kecermatan dalam memotong bahan komponen, kecermatan dalam menyortir komponen yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas. Kemudian ada 3 hal penting yang harus diketahui dalam melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah memahami pedoman rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan, regulasi, dan instruksi kerja. Kemudian memahami pedoman pemeriksaan peralatan pengamanan termasuk emergency stop, gauge, guard, dan alat kontrol lainnya, serta memahami pedoman pengoperasian mesin pemotong. Baik, Bapak Ibu. Adapun materinya, pengertian daripada pemotongan. Apa sih yang disebut dengan pemotongan itu? Pemotongan adalah proses memisahkan material menggunakan alat pemotong bergerigi dengan tujuan membentuk ukuran atau panjang tertentu sesuai spesifikasi. Ada beberapa jenis mesin pemotong. Ada yang disebut dengan handsaw atau manual saw yang digerakkan dengan tangan. Dia tidak membutuhkan listrik seperti yang lebih dikenal juga dengan gergaji. Kemudian ada juga yang disebut dengan benso dengan mesin dengan mata gergaji berbentuk pita untuk potongan lurus atau melengkung. Macam. Kemudian ada juga yang disebut dengan circular saw. Jadi circular saw ini adalah gergaji potong tangan yang menggunakan listrik dengan mata gergaji berbentuk cakram. Ada juga yang disebut dengan power hacksaw, gergaji mekanisme gerak bolak-balik yang hampir sama dengan gergaji. Kemudian ada yang disebut dengan cold saw, menggunakan piringan baja dengan gigi, memotong tanpa panas berlebih. Biasanya digunakan untuk memotong baja atau metal. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pemotongan, ada beberapa prosedur yang harus diterapkan. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, lalu pengecekan mesin dan keselamatan. Kemudian penandaan pada benda kerja, pemasangan dan penjempitan benda kerja, pemotongan dengan kecepatan yang sesuai, serta pembersihan dan pemeliharaan mesin. Proses pengerjaan yang pertama adalah memahami gambar kerja serta spesifikasi pemotongan. Nah, lalu kita menyediakan alat, bahan, mesin pemotong, mata gergaji yang sesuai, baik itu ukuran, tipe, atau jumlahnya. Kemudian kita juga harus memiliki benda kerja, entah itu komponen logam atau kayu. Lalu kita juga harus menyiapkan alat pelindung diri, entah itu kacamata, sarung tangan, pelindung telinga, dan sebagainya. Lalu kita juga harus memeriksa kondisi mesin, kebersihan, pelumasan mesin, baut pengikat, pastikan tidak ada yang longgar, dan sistem kelistrikan, entah itu kabel atau colokan untuk pengapian. Nah, pastikan ketegangan dan arah pemasangan sesuai spesifikasi pabrik. Lalu kita masuk tahap berikutnya, yaitu penandaan dan penjepitan benda kerja. Lalu benda yang akan kita potong kita tandai terlebih dahulu.
entah itu dengan spidol atau dengan pensil, kemudian memasang benda kerja pada ragum, mesin dengan kuat dan sejajar. Lalu menyesuaikan posisi benda kerja agar potongan presisi. Lalu dimulailah proses pemotongan dengan menyalakan mesin dan biarkan hingga mencapai putaran atau RPM yang stabil. Kemudian melakukan pemotongan secara perlahan, hindari tekanan berlebihan. Tekanan yang berlebihan pada mesin pemotong ini biasanya akan menyebabkan kickback atau tindak balik yang justru membahayakan posisi kita. Kemudian jaga posisi tangan dan konsentrasi selama proses. Lakukan pendinginan jika diperlukan, terutama jika kita menggunakannya untuk memotong logam keras. Karena apabila mata potong terlalu panas, dia akan bersifat lembek dan justru berbahaya. Lalu tahap berikutnya kita memasuki tahap finishing dan pemeriksaan, yaitu dimulai dengan memastikan mesin setelah potong selesai, mengangkat benda kerja dengan hati-hati, membersihkan area kerja, lalu mengukur ulang hasil potong menggunakan mistar atau jangka sorong untuk memastikan sudah sesuai dengan gambar kerja sebelumnya. Lalu kita melakukan perawatan ringan terhadap mesin dengan membersihkannya dari serbuk atau serpihan kayu atau serpihan besi. Lalu memeriksa kondisi mata gergaji, apakah masih bisa dipakai atau memang harus diganti. Dan kemudian mematikan sumber listrik daripada mesin tersebut. Baik Bapak Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah sudah bisa dipahami? Baik, jika tidak ada yang saya anggap Bapak Ibu sudah memahami. Kemudian kita akan melakukan praktek kerja. Namun sebelum itu, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu harus menggunakan APD atau alat pelindung, menyiapkan dan menilai benda kerja sesuai ukuran. Lalu baru kita lakukan pemasangan benda kerja dengan menjepit benda kerja dengan kuat dan tepat di atas meja kerja agar tidak terjadi pergeseran ketika kita melakukan pemotongan. Nah, kemudian kita mengatur kecepatan putaran dan posisi pisau. Lalu memastikan arah potong yang sesuai dengan mata gergaji. Baik, saya akan mempraktekkan bagaimana cara memotong komponen menggunakan mesin pemotong. Dalam memotong komponen, ada yang disebut dengan straight cut, ada yang disebut dengan cross cut. Di mana cross cut itu pemotongan yang dilakukan berlawanan dengan serat kayu. Sedangkan straight cut dilakukan searah dengan serat kayu. Jadi pemotongan itu dilakukan begini dan begini. Jika begini, itu disebut dengan pembelahan, bukan pemotongan. Baik Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari pelatihan kita kali ini dalam mengoperasikan mesin pemotong sawing pada komponen dapat memberikan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menggunakan mesin pemotong secara tepat, aman dan efisien. Melalui penguasaan pengetahuan tentang jenis-jenis mesin sawing, prosedur yang kerja yang sistematis, penerapan K3, serta praktek langsung pemotongan. Peserta diharapkan mampu menghasilkan komponen yang sesuai standar dan gambar kerja. Kemampuan ini menjadi dasar penting bagi pekerjaan di bidang mekanik produksi, manufaktur, atau teknik permesinan, dan merupakan komponen dasar untuk melanjutkan ke proses fabrikasi lanjutan seperti pengelasan, perakitan, dan finishing. Baik, Bapak Ibu, setelah apa yang saya jelaskan tadi, saya meminta Bapak Riza Agustian untuk maju dan mempraktekkan apa yang telah saya jelaskan. Baik, terima kasih Bapak Riza. Sudah bagus. Sekarang saya ingin memberikan beberapa tugas tambahan kepada para peserta dan harap diselesaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit, Pak. Masih tersisa 5 menit.